may yahdihillahu Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepantasnya dan selazimnya kita selalu panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Wabil khusus nikmat yang utama adalah nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di masjid yang insya Allah diberkahi ini. Mudah-mudahan Allah menghitung setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini dan menggantinya dengan keberkahan yang berlimpah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya memandu kita menuju cahaya iman dan kehidupan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-18 dari Babus Sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminata asyrata, dan makalah yang ke-18 an Ibrahim An-Nakhai. Ya, nasihat ini bersumber dari seorang ulama dari golongan tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Ya, siapa Ibrahim An-Nakhai ini nanti kita akan eksplorasi. Ya, An Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Nah, apa yang beliau ucapkan? Innama halaka man halaka qablahum. Sesungguhnya halaka, hancur, ya. Halaka yahlik itu artinya binasa atau hancur. Binasa man, siapa, halaka yang telah binasa qablakum dari umat-umat sebelum kalian. Ya, minal umami dari umat-umat sebelum kalian. Bithalasi khisalin, karena 3 perkara. Ya, jadi ada 3 perkara yang telah membuat umat-umat sebelum kita itu binasa. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah bifudulil kalam. Karena fudulil kalam. Fudul itu jamak dari fadlun. Fadlun itu artinya apa? Lebih. Ya, maka riba itu juga secara bahasa artinya al-fadl, jamaknya fudulun, ya, kelebihan atau terlalu berlebih dalam hal al-kalam. Al-kalam artinya bicara, artinya terlalu banyak bicara. Bifudulil kalam, karena terlalu banyak bicara. Wa huwa ma la khaira fihi, yaitu apa, ya, ini kembali kepada pembicaraan tadi, bicara tadi, la khaira fihi, yang tidak ada khair, kebaikan fihi di dalamnya. Ya, fiddini, baik secara agama, kebaikan itu secara agama, wa dunya, dan juga dunia. Dari aspek agama, ya, bicaranya tidak ada manfaat kebaikannya, dalam urusan dunia pun juga tidak ada manfaat kebaikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fudulit ta'am, dan terlalu banyak makan. Nah, ini. Wa huwa ma la yu'inuhu 'alad din, yaitu ya, makan tadi, at-ta'am,
la yu'inuhu, yang tidak menolongnya ala din, dalam urusan agama. Artinya makanan yang ia santap itu tidak memberikan penguatan pada dirinya dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Terlalu banyak makan tapi makannya sia-sia. Wa fudulil manam, dan yang ketiga adalah terlalu banyak tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu fiddin, yaitu ya tidur yang tidak memberikan manfaat ya dalam penguatan keagamaannya. Nah, ini 3 perkara Bapak Ibu yang menurut ya Syekh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai merupakan 3 perkara, 3 hal yang telah membuat binasa umat-umat sebelum kita. Nah, ini termasuk tentu hukum sejarah gitu ya. Artinya kalau dulu umat-umat sebelum kita hancur karena sesuatu ini, maka kemungkinannya itu juga bisa menghancurkan kita di hari ini ya. Nah, sunnatullah gitu ya. Mari coba kita eksplorasi Bapak Ibu satu persatu dari 3 poin ini ya. Jadi diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai ya, sumber dari nasihat ini adalah Ibrahim An-Nakhai. Nama aslinya itu Ibrahim ya, kunyanya Abu Imran. Ibrahim namanya, anaknya namanya Imran, anak Barep, diceluk Pakne Imran ya. Bapaknya Imran. Jadi orang Arab juga begitu, sama dengan orang Jawa ya. Ya, Abu Imran, itu Imran nama anaknya, disematkan ada nama anak pertamanya jadi Abu Imran begitu. Kalau Abu Janda berarti ya, anaknya janda. Abu Imran nama aslinya hanya 1 kata Ibrahim gitu ya. Memang tradisi di Islam itu nama hanya 1 sebenarnya, 1 kata. Tapi di Indonesia nama sampai 4 sampai 5 kata gitu ya. Nama yang kedua itu nama ayahnya untuk membedakan dari Ibrahim yang lain. Bin Yazid, nama ayahnya Yazid. Untuk membedakan lagi, kok sama nama bapaknya Yazid, namanya Ibrahim, sama-sama bapaknya namanya Yazid. Apalagi Arab itu namanya kan ya itu aja, Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Ali gitu ya. Nah, untuk membedakan itu disematkan nama ayahnya. Kok masih sama lagi untuk membedakan nama kakeknya gitu. Kok masih sama lagi nama apa keluarganya. Atau kalau enggak keluarganya disematkan pada nama daerahnya. Nah ini, nah saya nggak tahu An-Nakhai ini nama daerah apa nama keluarga, fam gitu ya. Lagi-lagi kalau orang Jawa tidak memiliki ya nama keluarga. Kalau luar Jawa banyak, Batak misalnya Siregar, Nasution, apalagi Pandapotan, Raja Guguk, Silitonga, dan lain sebagainya kalau Batak. Kalau Sulawesi juga ada ya nama-nama fam, nama-nama keluarga. Kalau Jawa tidak punya, nggak punya marga gitu ya, marga satwa adanya gitu ya. Nah ini, nah Al-Kufi itu nama tempat beliau lahir dan tumbuh besar. Al-Kufi disematkan, dikunyakan, dinisbahkan kepada nama daerah yaitu Kufah. Ya, beliau hidup sekarang berarti ada di Irak. Kufah. Jadi Abu Imran Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Beliau hidup ya lahir tahun 50 Hijriah. 50 Hijriah itu berarti 50 tahun. Ya. 50 tahun hijrahnya Nabi. Setelah hijrah sampai 96 Hijriah. Maka beliau termasuk generasi kedua sahabat, yaitu yang disebut dengan generasi tabi'in. Sehingga seorang tabi'in, beliau dikenal ahli hadis, juga ahli fiqh ya. Dan beliau bertemu dengan banyak sahabat Nabi
sebagai guru-guru beliau, ya, terutama adalah Anas bin Malik dan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Anas bin Malik itu ya orang yang diserahkan oleh ibunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil, ya, untuk membantu Nabi. Tetapi dianggap diperlakukan oleh Nabi sebagaimana putranya, gitu. Nah, sedangkan Aisyah istri beliau, binti Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, ini. Jadi beliau dari generasi tabi'in, ya, masih ketemu dengan banyak sahabat Nabi dan berguru kepada ya mereka, termasuk dalam hal ini adalah Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang biografi dari Ibrahim An-Nakha'i yang nasihatnya kali ini kita akan eksplorasi. Apa yang beliau katakan? Innama halakah. Sesungguhnya halakah, hancurlah, man halaka qablakum, ya, umat-umat sebelum kalian. Artinya yang menjadi sebab kehancuran umat-umat terdahulu sebelum kita adalah karena tiga hal ini menurut Ibrahim An-Nakha'i. Yang pertama adalah bifudulil kalam, karena terlalu banyak bicara. Yang kedua wafudulit ta'am, karena terlalu banyak makan. Wafudulil manam, dan terlalu banyak tidur. Ya, mari coba kita eksplorasi yang pertama, fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Kalau sekarang orang nyebutnya dengan lambe turah, gitu ya. Ya. Jadi lambenya cuma satu, mulutnya tapi ya, kesannya berlebih-lebih karena terlalu banyak kata yang keluar. Kalau normalnya berapa ya? Kalau menurut Aisyah Dahlan itu perempuan normalnya berapa, Bu? Berapa kata yang keluar dalam sehari itu? 20.000 kata. 20-an ribu kata ya. Kalau laki-laki 7.000 saja. Berarti satu artikel jurnal itu 7.000 kata. Konon katanya kalau penelitian neurologi itu, kalau perempuan kurang dalam sehari bicara 20.000 kata itu tidurnya nggak nyenyak, gitu ya. Laki-laki juga begitu. Ya, tidurnya nggak nyenyak. Nah, laki-laki sebenarnya sudah habis bicaranya itu ketika di kantor, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Sehingga cenderung banyak diam di rumah. Seneni bojone yang karena sudah habis kata-katanya. Ya, nah perempuan kalau tidak tersalurkan, konon katanya bisa berimplikasi pada nggak nyenyak tidurnya. Gitu ya. Nah, jadi terbatas sekali sesungguhnya. Tapi ini fudulil kalam, lebih dari itu, berlebihan dalam bicara. Imam Nawawi Al-Bantani memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan fudulil kalam. Ya, terlalu banyak bicara itu bagaimana? Ya, ya. Omongannya itu sia-sia, tidak ada manfaat di dalamnya. Sekarang lagi terkenal apa? Omon-omon, gitu ya. Ya, jadi banyak bicara dan bicaranya itu tidak ada gunanya. Ya, la khaira fihi fid dini wad dunya. Ya, jadi tidak ada manfaat kebaikannya yang dibicarakan itu. Misalnya walaupun 7.000 kata, gitu, tapi kalau omongannya sia-sia nggak ada manfaatnya, termasuk fudulul kalam. 20.000 kata misalnya bagi perempuan yang itu dianggap sebagai normal, tapi kalau itu tidak ada manfaatnya, ya itu juga termasuk fudulul kalam. Begitu. Jadi tidak ada kebaikannya di dalamnya. Juga itu dilihat dari perspektif agama, juga tidak menguatkan ya ketaatannya dalam beragama, atau dalam urusan kemaslahatan dunia juga tidak ada gunanya. Nah, ini termasuk terlalu banyak bicara. Ya, opo itu omongno gak jelas manfaatnya. Nah, ini fudulul kalah. Ya, mending orang kampung begitu ya, ngobrol tentang sawah, tentang panennya, itu masih ada manfaatnya gitu. Iki opo itu dikomentari, ya, gak jelas. Nah, ini disebut dengan fudulul kalam, omongannya
sia, sudah banyak bicaranya, dan cenderung orang banyak bicara itu isinya adalah ya nggak ada manfaatnya. Itu sudah prinsip begitu, gitu ya. Ya, prinsip begitu. Ya, seperti kita bisa lihat dalam debat lah, ya gitu ya. Tentu kalau nggak dibatasi, semakin banyak bicaranya bisa semakin ngelantur kemana-mana. Dibatasi aja kadang-kadang sia-sia, nggak jelas datanya bohong, nah, dan lain sebagainya. Apalagi banyak gimmicknya, gitu ya. Nah ini. Jadi fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Ya. Padahal Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita, begitu ya. Di dalam hadisnya, saya kira ini terkenal ya. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik bicara itu adalah ma qalla, yang sedikit ya. Jadi tidak banyak kata, gitu ya. Tidak banyak bicara. Katanya terbatas, qalla sedikit, qalil, wa dalla dan dalla yadullu artinya menunjukkan. Ya, dalil. Ya, dari kata dalla yadullu. Jadi sedikit katanya tetapi to the point. Ya, tetapi langsung bermakna, menuju kepada maknanya. Nah ini, maka kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi itu tidak panjang. Ya seperti hadis ini hanya berapa kata ini? Khairul kalam 2, ma 3, qalla 4, dalla 5. Tapi mengandung makna yang dalam sekali. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Singkatnya. Ya. Hadis apalagi hadis-hadis yang ini? Kullu ma'rufin shadaqah. Kan singkat-singkat. Tapi langsung ya to the point, menunjukkan pada intinya, pada makna yang terkandung di dalamnya. Nah ini Rasulullah SAW memberikan tip kepada kita agar kita tidak terlalu banyak bicara, maka kita batasi diksi kata kita itu dengan hal-hal yang itu ya, langsung menunjuk kepada makna yang ingin kita sampaikan. Makna itu apa sih sebenarnya? Meaning, gitu ya. Di dalam kamus ini, kalau nggak salah apa, Oxford atau apa ya, dictionary itu disebutkan makna itu, meaning itu lebih pada relevansinya dengan sesuatu. Ya, signifikansinya, keterhubungannya satu dengan yang lain, lalu itu memberikan satu arti, gitu ya, makna bagi kita. Ya, signifikannya di situ. Ya, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan, ucapan itu yang sedikit saja diksinya, tidak banyak kata, tetapi menunjukkan maknanya langsung pada poinnya. Nah, ini. Nah, dan itu baik, gitu ya, tentu karena dari Rasulullah SAW. Nah, disebutkan di sini oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala bahwa orang yang bisa sedikit membatasi bicaranya itu adalah perilaku yang baik. Ya, beliau mengatakan, hendaklah engkau sedikit berbicara, niscaya hatimu akan menjadi lembut. Nah, menurut beliau ternyata kata-kata yang keluar dari lisan kita, ya, itu adalah cerminan dari hati kita. Kalau orang banyak bicaranya, kemungkinannya hatinya ya tercermin dari kata-katanya itu. Ya. Ibaratnya seperti ceret begitu. Yang keluar kopi tentu isinya kopi begitu. Nggak mungkin ceret apa namanya dituangkan kopi dibuka loh kok teh tarik isinya gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, saudara-saudara mengatakan orang yang sedikit bicara ya, itu akan lebih banyak kemungkinannya merenung di dalam dirinya sehingga hatinya menjadi lembut. Ia lebih banyak mendengarkan gitu ya. Ya, dengan mendengar maka dia banyak menyerap data gitu ya. Dari apa yang dia dengar lalu ia renungkan, refleksikan,
ia maknai melalui kesadaran zahirnya maupun kesadaran batinianya, maka ditemukan signifikansinya sehingga dia bisa menemukan meaning, dari meaning lalu berlanjut menjadi wisdom, menjadi kearifan. Nah ini, hendaklah engkau sedikit berbicara, niscaya hatimu akan menjadi lembut. Hendaklah engkau banyak diam, niscaya engkau menggapai sifat wara. Wara itu artinya berhati-hati, selalu waspada untuk tidak terjatuh di dalam perilaku yang subhat maupun yang haram. Ya, subhat itu berarti tidak jelas halal haramnya, apalagi terjatuh dalam hal yang jelas-jelas itu haram. Nah ini menurut Sufyan Ats-Tsauri, orang yang tidak banyak bicara itu manfaatnya bisa melembutkan hati, yang kedua bisa menguatkan sifat wirai. Dan janganlah sekali-kali engkau berambisi terhadap dunia. Nah ini Bapak Ibu, jadi sedikit bicara itu baik, gitu ya. Baik, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tadi, khairul kalami maqallah wa tallah. Bahkan kita ya mendapatkan ujaran yang saya kira ini terkenal, gitu ya. Ya saya coba lacak apakah ini dari hadis Nabi atau tidak, saya tidak menemukan, gitu ya. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Nah ini saya kira ini relevan juga dengan nasihat dari An-Nakhai tadi, ya, bahwa keselamatan manusia, salamatul insan, berarti ketidakbinasaan manusia, diantaranya itu tergantung kepada bagaimana dia menjaga lisannya. Ya, keselamatan manusia fi hifdzil lisan ya, ada pada bagaimana dia menjaga lisan. Ya, tidak banyak bicara, ya, ngomongannya tidak berlebihan. Yang itu bermanfaat dia berbicara, tetapi kalau tidak ada manfaatnya lebih baik diam. Gimana hadis nabinya Bapak Ibu? Gimana hadis Nabi yang terkenal? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Nah ini juga ya relevan dengan tadi. Nah ini falyakul khairan, berarti omongannya ada khairun fihi, di dalam pembicaraan itu ada kebaikan. Ya ini standarnya. Dikatakan omongannya itu berlebih atau tidak, itu ya standar ukurannya adalah omongannya itu ada kebaikan atau tidak. Kalau menurut Imam Nawawi tadi, baik fid dini wad dunya. Ya, ada khairnya enggak? Ada manfaat kebaikannya enggak? Ketika itu dilihat dari aspek agama maupun dunia. Nah, kalau tidak, berarti itu termasuk fudulul kalam, terlalu berlebihan dalam bicara. Bagaimana kalau banyak bicara, misalnya lebih dari 7.000 kata, lebih dari 20.000 kata. Kalau itu memang ada manfaat kebaikannya dalam hal agama maupun dunia, maka itu tidak termasuk fudulul kalam. Nah, kalau tidak bisa begitu, liyasmut kata Nabi, lebih baik diam. Nah, ini menunjukkan ciri orang yang beriman itu begitu. Karena awal hadis ini disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ciri dari orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir adalah tidak banyak bicara. Kalau tidak bisa berkata baik, artinya berarti apa? Orang mukmin itu kata-katanya harus baik. Kalau memang tidak bisa baik, lebih baik diam. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Dan kita lihat bagaimana ya pertengkaran antar tetangga itu karena bermula dari lisannya. Betul Ibu ya? Bu, kira-kira betul ya? Ya, banyak omong begitu. Antar tetangga, antar kolega, pengennya sih guyon, tapi omongannya ngelantur, nyatur kemana-mana. Akhirnya yang satu tersinggung,
Ya, apalagi kalau sudah saling akrab itu biasanya omongannya tidak terjaga. Seakrab-akrabnya teman kita, dia juga masih manusia. Mungkin saat itu kondisinya sedang ya lagi bermasalah, ditambah Anda guyoni, niatnya guyon, tapi omongannya nyelekit misalnya, biasanya tidak masalah karena kondisinya normal, ini kondisinya nggak normal ya, lagi emosinya memuncak, mungkin ada masalah di keluarganya, di rumahnya, Anda guyoni lagi, pas guyonnya kok ya tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, artinya akhirnya malah meluap marahnya, jadinya renggang persahabatan. Anda pun jadi heran, loh kok nggak seperti biasa. Ya emang manusia, kondisinya kadang-kadang tidak sama hari ini dengan esok hari. Oleh karena maka konteks itu menjadi penting untuk kita tempatkan bicara kita ya, jangan asal ngerocos, kan gitu, harus lihat. Nah, sehingga Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya, memberikan sarah terhadap hadis Nabi tadi ya, hadis Nabi yang tadi kita sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya, itu memberikan kriteria yang dimaksud dengan perkataan yang baik itu gimana sih? Satu, sesuai dengan konteksnya ya, kita harus tahu kondisi ya yang menjadi konteks pembicaraan ya, seperti yang sering saya contohkan ya, walaupun itu jujur ya, ini kaitannya dengan hadis Nabi yang lain ya, qulil haqqa walau kana murron, katakan yang sejujurnya, yang benar walaupun itu pahit gitu ya. Ya, pernah kita singgung dulu ya, ini kaitannya juga dengan ini ya. Nah ya, tapi kan ini benar begitu. Nah, benar buat siapa begitu ya. Nah, padahal asbabul wurud dari hadis itu bukan begitu ya, asbabul wurudnya itu pahit bagi orang yang mengatakan, bukan orang yang mendengarkan. Maka konteksnya harus tepat ya, kan jujur iya, walaupun jujur. Misalnya ada ibu-ibu yang gemuk, kita katakan hei gemrot begitu ya, walaupun benar dia gemuk, tapi kan ya itu pahit gitu ya, pahit bagi yang mendengarkan. Jeng nyuwun sewu jeng nggih, jenengan kok ayu jeng, tapi sayangnya kok gembrot, tapi ya jajal ya, walaupun itu benar kan begitu, tapi kalau itu tidak sesuai dengan konteksnya ya, maka itu juga dikatakan ya omongan yang sia-sia, yang tidak baik. Yang kedua, sesuai dengan proporsinya ya. Yang ketiga ya, ada manfaatnya tidak ya, baik fid dini wad dunya, dalam urusan agama maupun dunia. Dan yang keempat, kira-kira itu bisa mengundang ridho Allah atau tidak. Sampai segitunya Imam Nawawi memberikan syarah agar kita berhati-hati dalam bicara. Kalau nggak bisa, liyasmut, lebih baik diam. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seringkali memang ya, keselamatan kehidupan kita, ya, keselamatan persahabatan, ya, bahkan huru-hara dan lain sebagainya, itu seringkali tergantung kepada bagaimana kita menjaga lisan. Ya. Ya. Imam Al-Ghazali pernah memberikan nasihat juga, ketahuilah bahwa lidah bahayanya sangat besar. Sedikit orang yang selamat darinya kecuali dengan banyak diam. Jadi diam itu ternyata penting, Bapak ya. Diam itu penting ternyata. Ya. Kita perlu merenungkan ini ya. Sudah berapa banyak kata yang sudah kita ungkapkan hari ini. Apakah itu baik atau tidak? Ya. Dan ketergelinciran lidah kita itu, ada satu ungkapan dalam mahfudzat, itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki kita gitu ya. Nah ini. Nah, apalagi hari ini Bapak Ibu ya, media untuk omong-omong itu semakin luas. Kalau dulu hanya sekedar tatap muka kita bicara
lalu kemudian berkembang lewat telepon dan lain sebagainya. Sekarang sudah semakin luas lagi, tidak hanya sekedar langsung omong-omong secara verbal, juga melalui tulisan kita, gitu ya. Nah ini terutama di media sosial kita. Hati-hati, itu juga termasuk fudulul kalam. Kan saya nggak ngomong, Ustaz, hanya nulis komentar saja. Nah sama saja gitu ya. Itu juga termasuk representasi dari ya perkataan yang keluar dari diri kita. Maka hati-hati, ya hati-hati menjaga lisan dan representasi dari lisan kita, yaitu jemari kita melalui gadget kita itu. Nah, hendaknya setiap kita senantiasa menjaga diri dari berbicara atau menuliskan komentar yang tidak jelas manfaatnya. Jadi fudulul kalam, apa tadi indikatornya Bapak Ibu? Apakah di dalamnya ada khair atau tidak? Dalam konteks apa? Dalam konteks agama maupun dunia. Jadi misalnya diskusi yang mau ngomong tentang ya profesi, ya itu baik begitu ya. Bagaimana mengembangkan bisnis ke depan, silakan. Itu berarti ada kebaikan duniawinya begitu. Daripada kok ngomong ngelantur kemana-mana begitu ya. Nah, apalagi kalau setiap omongan kita itu kemudian bisa menguatkan ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita, nah, atau dimensi keagamaan kita lainnya. Nah ini yang pertama ya, menurut An-Nakhai umat-umat terdahulu ya tentu ini menjadi peringatan bagi kita di hari ini karena medannya lebih luas lagi ya, itu menjadi binasa. Di antara sebabnya adalah fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Yang kedua adalah fudulut to'am. Nah ini ada sih orang yang tidak banyak bicaranya tapi banyak makannya. Ini meneng-meneng mangannya akeh. Fudulut to'am. Yang kedua sebabnya adalah karena banyak makan, ya, makan. Gitu. Padahal makan itu penting, Bapak Ibu ya. Tapi kalau terlalu banyak juga tidak baik. Ya. Apa yang dimaksud dengan fudulut to'am? Terlalu banyak makan itu, ya. Imam Nawawi Al-Bantani memberikan penjelasan ketika makanan kita itu tidak menolong kita dalam beragama. Artinya apa yang kita makan itu tidak menguatkan kita dalam beribadah misalnya. Ya, tidak membuat kita itu kemudian semangat ya untuk sholat. Ya memang kebanyakan makan seringkali membuat kita males gitu ya. Maunya itu mager gitu ya. Ya, maunya kita itu kemudian lemes dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba lihat ya hasil-hasil penelitian dan ternyata menunjukkan itu. Ya, maka orang-orang ulama kita itu menasehati kita, upayakan kita makan itu sekedar untuk membuat tubuh kita ini bisa enak beribadah. Nah ini, itu bisa kita jadikan sebagai satu ukuran begitu ya. Apakah makanan kita ini masih wajar atau tidak? Ya, kiranya makan yang kita santap itu cukup untuk membuat kita ini bisa menegakkan punggung kita berdiri untuk sholat kita. Ya, bisa membuat kaki kita ini punya tenaga untuk kita langkahkan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini kalau udah bisa begitu tingkatannya luar biasa, Pak Ibu. Ya, nah ini Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi yang dimaksud dengan apakah masuk dalam kategori banyak makan itu adalah, nah kalau makanan kita itu bisa menolong kita dalam beragama. Nah ini dalam beribadah, membuat kita punya kekuatan, energi dari makanan kita itu untuk menolong orang lain misalnya. Mengangkut beras untuk kita bagikan ke orang lain itu berarti makanan yang baik, yang tidak termasuk fudulut to'am. Nah, ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang terbaik ya
yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, ini dalilnya. Nah, datang untuk kondangan pakaian yang terbaik yang dipakai. Tapi ketika diundang oleh Allah untuk sholat, justru pakaiannya asal-asalan. Gitu. Nah, saat itu pakai kaos begitu ya. Ya mestinya ganti ya pakaian yang terbaik karena kita dipanggil, diundang oleh Allah. Kita diundang oleh tetangga kita untuk kondangan mantenan aja kita pilihkan baju yang terbaik gitu ya. Diundang oleh gubernur, oleh presiden apalagi kita sibuk dengan milih pakaian ya. Diundang Allah kok pakaiannya asal-asalan ya, wis asal-asalan ya, kumuh lagi nggak punya dicuci begitu ya, ya wis sarungnya wis ngepir begitu ya. Tahu nggak Pak? Saking ya, ngelinding-ngelinding bawahnya gitu ya. Lusuh gitu ya. Tentu tidak begitu. Kalau bisa kita pilihkan pakaian khusus untuk ibadah itu, ya khusus untuk itu. Ya, sehingga terjaga kebersihannya dan lain sebagainya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu wasrabu, makan dan minumlah. Jadi kata Gus Bah itu makan dan minum aja diperintah loh oleh Allah ya, karena memang di dalam urusan makan dan minum itu ada tanda-tanda keagungan Allah di situ ya, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan, termasuk apa, dalam menggunakan pakaian juga tidak berlebihan, nanti akibatnya kemudian sombong yang muncul. Makanya konsep isbal gitu ya. Ya, larangan untuk isbal itu kan konteksnya wala tusrifu ini. Jangan berlebihan toh. Ya, sehingga kemudian itu dinaikkan di atas mata kaki. Konteksnya kan la tusrifu, tidak berlebihan. Karena dulu simbol ya, simbol seseorang itu kaya atau tidak, lalu muncul kesombongan itu adalah pakaiannya kalau ngelembreh begitu ya, ya lah, kayak manten itu loh, manten Eropa, model Eropa sampai dipegangi belakangnya ya, pengantin perempuannya itu. Nah itu jadi untuk menunjukkan ketinggian harkat dia itu pakaiannya berlebih, isbal itu. Nah, sehingga kemudian Rasulullah melarang gitu ya. Lalu dinaikkan di atas mata kaki biar tidak terlalu menunjukkan itu. Lalu Abu Bakar kemudian bertanya, ya Rasulullah, saya ini juga pakaian saya seringkali juga begitu. Apakah saya juga termasuk ini? Ya, Rasulullah tahu karakternya Abu Bakar. Ya, beliau mengatakan tidak. Artinya apa? Yang dilarang itu secara substansinya adalah pakaian yang melebihi batas, yang berlebih, yang itu dimaksudkan untuk kesombongan. Ya, terkena ayat ini, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kok jadi hilang satu kata ya? Hilang ketika saya masukkan. Ya, wala tusrifu, dan jangan berlebihan karena Allah tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang suka berlebihan. Nah, ini termasuk fudulut to'am. Ya, kita malah dianjurkan untuk makan dan minum. Tentu makan yang halal, makan yang setiap sesuap nasinya kita masukkan di dalam mulut kita. Lalu kemudian kita mengucap alhamdulillah, mengakui keagungan Allah. Nah, ini yang kemudian hadis Nabi menunjukkan ridho Allah itu tidak tercari melalui satu perilaku yang besar-besar, yang berat-berat. Karena yang sederhana saja itu bisa mengundang ridho. Tiap kita alhamdulillah menunjukkan tentang apa? Kerendahan diri kita dan kesukaan. Allah la yardoh, kata Nabi. Sungguh Allah itu ridho ya, kepada seseorang idza akal fayahmaduhu, ketika muji Allah, wa idza syariba syurbatan fayahmaduhu. Maka makan minum itu dianjurkan, diperintah di sini. Yang dilarang adalah walatus rifu, tidak boleh berlebihan. Maka ini menguatkan ya nasihat dari An-Nakhai tadi untuk tidak berlebihan.
dengan wala tusrifu, tidak berlebihan dalam hal ini. Ya, minumlah tetap, artinya jangan melebihi batas. Ya, nah ini makan minum yang sederhana saja. Sedangkan Ustadz Quraisy Shihab ya, di dalam tafsir Al-Misbah beliau menuliskan ya, yang dimaksud tidak berlebihan itu adalah tidak melampaui batas. Harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ya, sehingga dibutuhkan ada sikap proporsional dalam makan dan minum. Ada orang yang proporsinya itu ya setengah piring sudah cukup begitu ya. Ini biasanya orang kaya ini yang sudah punya pabrik gula sendiri, ya, punya pabrik garam sendiri, sampai makannya jadi timbang dulu berapa takaran karbohidratnya. Ini. Maka jangan berlebihan. Kalau sudah melebihi itu muncul kemudian gulanya naik, itu berarti sudah melampaui batas, kan itu dah. Tapi bagi teman-teman yang ya tidak punya itu semua, seperti kuli bangunan, ya, yang bekerja dalam hal yang aspek yang kasar-kasar begitu, keras-keras begitu ya, itu kan makannya banyak, harus setengah piring ora cukup gitu. Jadi saya ingat yang itu manusia perahu dari Myanmar di Aceh itu, dikasih makan satu bungkus itu masih belum cukup ya. Ya itu kan sempat ramai kemarin itu. Ya mungkin proporsinya lebih dari itu gitu. Ya silakan gitu ya. Ya, karena setiap orang proporsinya beda-beda gitu. Tapi harus tahu batas, tahu diri. Ya, tahu dirinya. Jadi tidak melampaui batas. Apalagi tadi ya, kalau ukuran Imam Nawawi Al-Bantani tadi gimana Bapak Ibu? Itu memberikan manfaat tidak dalam urusan agama dan dunia kita, dalam menaikkan, meningkatkan ketaatan kita maupun kemaslahatan keduniaan kita. Nah ini, jadi Ustadz Quraisy mengatakan ini tidak melampaui batas, berarti kita harus tahu batas kita ya. Memang batasnya hanya setengah piring, ya nggak perlu satu piring kan gitu, dan lain sebagainya. Oke, nah saya coba menemukan ini Bapak Ibu, ternyata kekenyangan itu juga banyak akibatnya begitu ya. Misalnya organ pencernaan akan mengirim sinyal ke otak, ya mengirim dua hormon apa ini? Nggak begitu kelihatan mata saya, kacamatanya ketinggalan. Ya. Oke, otak akan mendorong tubuh beristirahat untuk diam dan mencerna. Ya, tubuh akan merespon dengan rasa kantuk. Gitu. Kenyangan akibatnya yang ngantuk. Gitu. Dan itu terbukti, gitu ya. Nggak biasa makan siang. Kalau saya makan siang di kantor, setelah makan ya wis ceklek-ceklek gitu ya. Ya, ini sudah hukum alam Bapak Ibu ya. Nggak perlu penelitian, itu wis ilmu katon gitu ya. Nek kaken mangan ya kaken ngantuk gitu ya. Tubuh akan merasa tidak nyaman, ya, gas akan terkumpul dalam perut dan bisa jadi masalah. Perlu bersendawa untuk mengeluarkannya. Songa, pangop, glegeen, dan sebagainya. Ya, sehingga kemudian terganggulah ibadah kita. Baru Allahu Akbar. Kaken mangan. Kadang dapat memicu apa ini? Headburn, asam pencernaan keluar dari tempatnya. Apa ini? Asam lambung ya. Dalam situasi terburuk, tubuh akan memuntahkan makanan yang telah dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah ini, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi fudulul apa tadi? At-to'a, terlalu banyak makan, ya itu juga tidak baik dan menjadi apa? Sumber sebab kehancuran. Yang ketiga adalah fudulul manam, terlalu banyak tidur. Nah, nek bayi kakek turu apik gitu ya. Nah, nek wis tuwek berarti mbayeni lagi gitu ya. Ada takaran itu ya. Jadi semakin tua itu semakin menurun. Bayi itu 17 jam. Sampai kemudian semakin tua itu 6 jam, 5 jam begitu.
Nah, yang masih disebut normal tidur itu berapa? 8 jam ya, itu masih normal. Berarti kalau lebih dari 8 jam itu termasuk fudulul manam. Ya, sudah lebih dari ya 8 jam berarti kebanyakan tidur. Ya. Nah ini, dan ternyata punya risiko juga ya, tidur terlalu banyak itu. Ya, tingkatkan risiko penyakit jantung. Nah, ternyata tidur bisa meningkatkan jantungan begitu ya. Ini kok gak tangi-tangi tiba-tiba loh. Bablas ternyata jantungan. Ya. Nah ini. Lalu berat badan bermasalah. Ya, apalagi kalau sudah banyak makan, banyak tidur, wis cocok wis. Lalu kemudian risiko diabetes juga meningkat dan mudah depresi. Ya, ini terlalu banyak tidur juga tidak baik. Ya, oke. Ya, jadi ternyata yang apa Bapak Ibu? Yang baik itu adalah sepertinya lagunya Fety Vera itu loh. Ah, sedang-sedang saja. Artinya yang tidak melampaui batas, ya tahu proporsi masing-masing. Nah, ini. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan banyak tidur dapat menyebabkan wajah menjadi pucat. Ya, iya dah. Ya, coba kita perhatikan nanti ya. Suaminya atau istrinya yang banyak tidur coba diperhatikan pucat nggak? Lalu kemudian membutakan hati, membuat mata menjadi iritasi, gitu ya. Oh iya dah. Ini terlalu banyak kantong ininya, terlalu banyak tidur atau kurang tidur ini. Ya. Membuat malas, hal ini jelas ya, membuat malas bekerja dan dapat melembabkan badan. Ya, ini menurut Atib An-Nabawi ya, dalam kitab Ibnul Qayyim mengatakan begitu ya. Hasil survei mulai tahun 1970 hingga 2017, wih panjang kali, berapa tahun ini surveinya ini. Terlalu banyak tidur tingkatkan risiko kematian mendadak. Nah ini tadi tiba-tiba kok ratahangi ini, ternyata sedang tersedak atau apa ketika tidur nggak ada yang nolong gitu ya, karena terlalu banyak tidur. Nah ini ternyata ya secara medis pun sebenarnya akibat dari terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur juga banyak Bapak Ibu ya. Nah ini ya, Al-Hafidh ya, Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya beliau mengatakan laisa min bani adama ahadun ahabba ila syaitanihi minan naumi al-akuli gitu ya. Jadi tidak ada seorang dari anak cucu Bani Adam manusia yang lebih dicintai oleh setan ya daripada orang yang banyak tidur dan banyak makan. Ternyata setan itu senang ya, jin itu suka dengan kita yang banyak tidur dan banyak makan gitu ya. Laisa min bani adam ahadun ahabba ila syaitanihi minan naumil akuli. Nah ini Bapak Ibu, jadi ternyata hal yang sepele ternyata ini tidak bisa kita sepelekan gitu ya. Nah Rasulullah memberikan anjuran kepada kita, terutama waktu-waktu ada yang tidur yang dianjurkan, ada tidur yang dilarang gitu ya. Namanya mirip-mirip, jangan sampai ketuker ya. Yang pertama hailulah. Ya, hailulah. Pakai H. Hailulah, yaitu tidur setelah subuh. Ini tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Hailulah diambil dari kata apa ini? Yahulu, haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Kebiasaan tidur hailulah akan menghalangi datangnya rizki kepada seseorang. Nah, jenis ini tidak dianjurkan. Jadi sengantuk-ngantuknya kita setelah subuh, upayakan kita tidak tidur. Ya, buat jalan-jalan gitu ya. Ya, tentu yang terbaik ya kita berzikir setelah subuh itu. Sampai datangnya suruk kita pakai untuk nih. Atau yang lebih ini lagi ya majelis ilmu seperti ini gitu ya. Tapi kalau ngantuk upayakan jangan tidur ya, karena pagi harinya itu Rasulullah mendoakan ada keberkahan. Allahumma barik qaumi fi buhuriha gitu ya kata Nabi. Ya Allah berkailah umatku pada pagi harinya. Nah, ini turu ya rantuk kebagian
pembagian rezeki gitu ya. Rezekinya habis dipatok ayam, kata orang Jawa gitu ya. Karena yang paling bangun pagi itu ya ayam gitu ya. Masa kalah dengan ayam gitu. Nah, ini namanya hailulah. Ini tidak dianjurkan. Yang kedua, ailulah. Ya. Ailulah, yaitu tidur setelah asar. Ya, ailulah diambil dari kata ilat ya, yang bermakna penyakit. Ya. Nah, ini kebiasaan tidur setelah asar menumbuhkan beberapa efek samping. Datangnya penyakit, rentan mengalami stres dan depresi, serta mengurangi hafalan seseorang. Artinya banyak tidur setelah asar itu bisa mengurangi daya ingat gitu ya. Nah, sengantuk-ngantuknya kita setelah asar tahan dulu sampai nanti datangnya isya gitu ya. Setelah isya baru tidur gitu ya. Upayakan jangan tidur ya setelah asar. Ailulah. Kalau tadi subuh hailulah. Bukan haleluya ya. Nanti hailulah, hailulah. Lalu kemudian ailulah setelah asar ya. Tidur setelah subuh itu kayaknya enak gitu ya. Tapi nek tangi wis pegel kabeh gitu. Tidur setelah asar juga begitu. Tangi-tangi kok gak mood, emosi menjadi kurang terkendali. Coba perhatikan ya, anak-anak kalau tidur setelah asar itu bangunnya mesti ya, ngamuk, nangis begitu ya. Nah itu, ya memang begitu. Maka ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah tidur setelah asar, ailulah. Ya. Lalu kemudian yang dianjurkan adalah qailulah, pakai qaf. Qailulah dari kata qalil, sedikit. Ya, yaitu tidur ya sekitar 10 sampai 30 menit sebelum datangnya zuhur, bukan ba'da zuhur. Biasanya kita tidur siang ya, bobok siang itu ya. Dari mulai jam setelah zuhur jam 2 misalnya sampai jam 4 begitu ya. Panjang banget. Nah, itu justru enggak seperti itu. Qailulah itu justru sebelum zuhur. Nah, ini biasanya kalau kerja kantoran kayaknya nggak mungkin ini. Seneni bose itu. Ya. Ya, orang-orang kaya kayaknya susah ini karena lagi sibuk-sibuknya bekerja. Ya, ini 10 sampai 30 menit sebelum zuhur. Misalnya zuhurnya jam setengah 12, berarti jam 11 tidur gitu ya. Ya, nanti ketika adzan bangun sholat. Nah, Rasulullah menganjurkan begitu. Ada yang mengatakan itu pun kalau kita itu sholat tahajud malamnya. Nah, itu. Jadi mengikuti tip Rasulullah. Bisa jadi itu untuk membuat kita nanti bisa bangun malam. Gitu ya. Maka tidur qailulah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 perkara kata Ibrahim An-Nakhai yang bisa membuat seseorang itu binasa gitu ya. Baik dalam konteks diri tadi itu karena kaitannya dengan penyakit dan lain sebagainya, maupun dalam konteks peradaban. Kalau coba kita bayangkan ya, kalau misalnya semua tradisi masyarakatnya itu adalah banyak makan, banyak tidur, lalu banyak ngomong, selesai negara itu. Selesai negara itu. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Ini bukan untuk menjelekkan, tidak ya. Nah, saya melihat waktu saya di Saudi itu kalau pagi itu sepi. Karena kebiasaannya setelah subuh tidur. Gitu ya. Nah, ini tentu ini tidak kurang baik begitu ya. Ya, kurang baik, apalagi hari Jumat begitu ya, karena hari liburnya kan Jumat, Kamis, Jumat. Itu sepi pagi begitu, kemana orang itu? Ternyata tidur kebiasaannya. Nah, ini tentu kita tidak demikian ya, sebagai anjuran Rasulullah tadi. Berarti apa Bapak Ibu? Kurangi ngomong, kurangi makan, kurangi tidur. Nah, saya jadi teringat bagaimana Imam Nawawi Al-Bandani dulu pernah mengatakan, ciri orang yang diantaranya dia tidak memiliki rasa cinta terhadap dunia adalah qillatul aqli wasyabai, yaitu sedikitnya makan dan sedikit kenyang.
Nah, dan yang kedua kata Imam Nawawi apa? Ciri tanda orang itu tidak memiliki penyakit cinta dunia, ya, karahiyatus sana, ya, karahatus sana minan nas, yaitu membenci pujian dari manusia, karena yang diinginkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin yang pertama tadi, qillatul akli wasyabai, sedikitnya makan dan kenyang, itu pertanda di antara tanda orang itu tidak memiliki gila dunia, cinta dunia. Nah, itu Bapak Ibu, jadi 3 hal ini mari kita ingat-ingat pas lagi lapar, ingat ya, qillatul akli. Ingat jangan banyak makan, secukupnya. Nah, pas lagi enak-enaknya ini Ustaz ini. Ya. Kalau Rasulullah memberikan tip gimana Bapak Ibu? Ya, selain itu dibagi menjadi 3, sepertiga untuk makan, untuk makanan, sepertiga untuk air, minuman, sepertiga untuk udara, kan gitu kan? Berarti kan sepertiga saja mestinya. Atau tadi, makanlah ketika lapar gitu ya, berhentilah sebelum kenyang. Ya, saya kira banyak sekali Rasulullah memberikan tip ya. Apakah tip ini dari kata tibun ya? Tip itu artinya kan tip ya, itu artinya medis ya. Itu artinya apa? Tabib, ya, dokteran ya, tibun nabawi gitu ya. Ya, penyembuhan ala Nabi. Nah, tip dari Nabi begitu. Saya kira itu Bapak Ibu. Ya, saya kira ini satu materi yang sering kita dengar, tetapi kita mungkin lupa gitu ya. Ya, titik tekannya dari Ibrahim An-Nakha'i apa? Sederhana tetapi seringkali menjadi penyebab hancurnya, binasanya seseorang maupun peradaban. Nah, ini kita harus hati-hati. Mari kita tularkan kepada anak-anak kita begitu ya. Dan ini sulit ya. Apalagi anak pesantren itu kebiasaannya itu tidur subuh itu. Wangel pol. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pas 1 jam. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi